Wow, Wah, Flow tersenyum. kita kasih ini ya guys, apresiasi ya terhadap kru kita yang cepet banget menyiapkan game kedua kita. Tanpa melihat map Erangel, tanpa melihat apapun, langsung aja kita masuk ke game kedua kita. Tadi gue kira ya, ketika dikasih kode kan, game 2 ready. Gue kira Maksudnya yang Erangel iya, pembukaan kita dulu ya. lihat kayak map Erangel dulu, kita mungkin muter-muter di Erangel. Oke, masuk pesawat langsung loh. Yes. Ya cukup mengagetkan tapi kali ini dari Morph. Masih di Milta Power atau mau ke kota Ini gue Milta ngerti ya? sih, kalau ini gue Milta no problem gitu kan, dengan arah Milta. pesawat agak ribet dia mencapai ke Gergopol. Tapi ada beberapa tim yang suka di posisi masing-masingnya. Coba ya, coba lihat nih Yudo. Yudo itu suka di Severny. Kemarin lari-lari di luar nih. Ke Nomaden dia ke Severny. Oke, Dia let's tipe see yang ini. maksa. Kalau gue nggak nyampe ke Severny, gue paksa sampai nyampe Severny. Iya betul. Kalau Morph tipe yang kalau gue nggak nyampe ke Gergopol, gue ke Milta Power. Yes, dan let's see untuk Morphnya sudah aman, Milta Power kosong, Mega pastinya di Novo, tim yang ini juga masih di SMB. Jadi untuk beberapa tim masih cukup sama, nggak terlalu berbeda dari kemarin untuk lokasi lootnya, dropnya, di farm juga masih ada BTR. Wah. Wow, oke. Gerak sekarang. Gerak Jangan sekarang. lama, masuk aja udah. Masuk ke SMB, ini BTR perlu langsung menjegal jembatan, nggak boleh lama. Tapi mereka dekat loh dengan jembatan, mereka bisa Iya. jadi salah satu tim yang bakal bisa dapetin poin kill cukup Kalau banyak. mau, dua orang kayak jaga ujung jembatan, dua lagi looting. Ya. Bawa looting ke orang yang lagi jagain jembatan. Betul. Yang jagain jembatan, bawa Uzi lah, bawa UMP, apapun itu bawa aja lah. Ya, dan dekat dengan BTR bakal ada gesekan nanti dengan sales. Box juga masih farming dengan cukup nyaman ya tadi ya di bagian pinggir-pinggir circle-nya. Kita melihat Valdus bersama dengan T1, jadi masih saling ngelut. Cukup dengan kompon-kompon yang sangat-sangat kecil sekali dan mereka sangat jauh dari arah circle kalau mereka memilih untuk mendarat di bagian atas ya. KOG juga sama, ini di Rozok ya ada Valdus, T1 pastinya minggir kalau tahu ada Valdus di dalam. Biasanya kemarin-kemarin T1 ngambil Rozok kalau Valdus gak ada. Iya betul banget, tapi kalian dari tim Valdez ya, mereka secure dan kembali menyatakan bahwa gua raja dari Rozok. Orang nanti mau lewat, lawan gue dulu. Gila sih, Rozok juga ini tempatnya cukup menarik, kemarin selalu masuk tapi kali ini tidak. Untuk Rozok dan Yesaya Poliana, Gergopol juga bahkan circle-nya. Kayak kita bakal melihat akan bermain-main di SMB gak sih nanti ini kalau ngeliatin dari arahnya ya. Masih 50-50 untuk kedua map kita dan single tapping dari T1 Missile ke arah KOG. Ada Braga yang masih melintas di depan dari dia dan masih cukup aman juga untuk bisa masuk kembali ke dalam gudang. Dan Missile akan kembali juga ke vehicle dia untuk mendapatkan kompon yang berbeda. Betul banget, dan T1 ya, gue rasa mereka rugi banget sih dengan mereka nggak berani nge-contest Rozok. Sekarang mereka tuh cuma scrapping nanggung, tau gak sih? Scrapping yang bener-bener kayak minim banget ini. Dan gue nggak tahu apakah mereka nanti bakal siap mulai masuki ke circle-circle akhir. Cuma banyak banget yang nanya, kenapa orang lebih milih scrapping ketimbang main di kota? Karena Scrapping itu karena kontrol area gede. Betul. Gampang melihat informasi kayak, oh ada rotasi ke sini, ada ngambil rumah ini. Mobil gampang banget dapetinnya karena nyebarnya jauh kan. Kelemahannya memang looting itu hoki-hokian, ya, sama gampang ketangkep. ya dua, ya itu poin minusnya ya. Dan mungkin kalau komentar main lagi dari kita scrapping di luar itu kita bisa jagain posisi kota. Jadi kalau nanti mereka mau rotasi kita udah Matiin. cut di depan Iya. luarnya, betul. Nanti lootingnya dari mayat orang. Dari fight orang, bener. Itu kalau lagi iseng banget sih. Cuman ya itu strats yang cukup available, sebenarnya sering kali juga dipakai. Kalau mereka tahu misal nih di Pochinki ada RRQ, mereka scrap di luarnya, kalau ngerasa scrapnya bagus, itu mereka bisa langsung buat kontes di bagian dari luar Pochinki. Dan kali ini BTR mereka sudah langsung masuk juga, tapi tim Mega sudah bersiap-siap menempatkan 2 orang langsung. Dari Novo 2 orang langsung menjaga bagian dari jembatan. Iya betul banget, kita bakal kayaknya pergerakan dari tim BTR langsung mensecure bukit-bukitannya. Ini dua tujuan sih, lock Mega, lock jembatan. Ya, tuh lihat tuh dari BTR mereka langsung turun juga. Mereka paham banget pastinya kalau ada Mega yang sudah langsung mengambil Novo jadi jembatan, tempat yang berbahaya kalau terlalu lama bertahan. Jadi BTR memilih untuk lebih ke dalam lagi, mungkin sebagai lapis kedua dari tim-tim yang menjaga jembatan. Kita bakal kayaknya beberapa tim juga mulai rotasi dan T1 terlihat juga sudah memasuki area Milta kali ini ya. Milta dan juga Farm. FS juga bakal bertemu dengan tim T1 kalau mereka sampai melipir ke kanan ya dikit ya. Kanan dikit lagi dia bakal ketemu dan ini bakal jadi fight yang cukup early kalau kedua timnya tabrakan di area jembatan. Ini kayak balapan deh ke jembatan deh. Ini balapan deh ke jembatan nih. Bener, dari Miltanya bakal rame banget, trek-trekan juga sudah terjadi sekarang. T1 sudah melihat kalau ada FS berada di balik bukit. Akankah mereka berhenti? Coba untuk di-cut mungkin, dan Baba masih ada di bawah. Baba belum berhenti juga, sama-sama berusaha untuk mendapatkan jembatan. Siapa yang pertama kali berhenti di ujung jembatan? Iya betul, kita bakal lihat dari T1 tampaknya akan coba terobos, tapi siapapun yang lewat yang menang adalah BTR. BTR, iya, Karena mereka udah nungguin di ada ujung. BTR tuh, di pinggir sana. Ada Mega juga, ada BTR, ada Mega. Jadi T1 mereka bakal masuk perangkap. Lihat tuh. Pindah semua.
Ada kabar kan dari Ryzen. Ada orang. Oh my god, T1 sudah mendarat juga spray dari Ryzen dari atas bukit dan satu orang terknock-out. Ryzen juga terkena sedikit tag, dia harus berhati-hati tapi T1 sudah knock-out satu. Tapi belum berhasil di finish Ryzen. Akankah dicuri killnya Seidan dari seorang BTR? Tapi misal bakal meninggalkan teman-teman juga. Gila sih, Oh bisa ya? Bisa. Iya. Satu kan, dua ke kiri. Ya, jauh banget tuh dia. Tuh, ya satu lagi ke sana. Oke, jadi hanya menyisakan satu pemain tadi yang sudah terknock-out dan ini akan menjadi kill confirm untuk BTR. Gak ada siapa-siapa dan ini Cekungan juga akan mendapatkan lootingan. Ini lootingan yang seger sih itu BTR Iya, ya. Tambahan. Karena lihat flow ini. Tapi nggak banyak juga lootingan. Oh my god. T1 kan scrapping doang tadi. Ya, di luar ada Valdus di Rosok, mereka langsung oke lah kita ambil mobil, kita cepet-cepet buat masuk ke dalam. Scrapping nanggung lagi kan. Nggak banyak rumah di scrapping nama mereka. Ya, dan dari BTR juga scrap mereka gak terlalu banyak. Kalau kita lihat ya, helmnya masih di level 1. Yang tadi Ryzen tukernya face-nya level 1, akhirnya diganti ke face level 2, tapi yang sudah hampir boncel. Ada Boncos dan ada Valdus. Ini di sisi yang berbeda, Box berhadapan dengan Valdus. Setup satu buah smoke mungkin untuk bisa menyeberang dan missile terculik juga. Split yang gagal dari para pemain T1. Tinggal 2 yang tersisa tadi yang belok kiri dari jembatan kita. Betul, kita bakal ini pergerakannya juga pelan-pelan mulai masuk ke arah jembatan. Smoke setup yang luar biasa banyak dari tim Valdus. Dan di kill feed, Baba dari tim Freestyle pun tumbang karena jatuh dari kendaraan. Baba pun langsung dipulangkan oleh seorang Mega. Oh, FS Robos ya, wah mati ya BTR. Kali ini ketangkap lagi tambahan kill untuk Bigetron RA. 2 kill di awal permainan, feel so good kali ini untuk tim BTR. Tim Indo lagi on fire banget ya, 2 game dan 2-nya dapat kill terus. Iya, ini enak banget. Pembukaan yang sangat baik dari Matt Vikendi dan juga kembali ke Erangel tadi. Valdus akan mencoba strategi yang cukup unik, menurunkan mobil dia ke bawah. Tapi apakah benar positioningnya masih bisa jalan? Oke, masih bisa jalan, masih oke untuk Valdusnya. Jalan pintas untuk menyeberang jembatan tanpa harus berjumpa dengan tim Box. Valdus berhasil untuk masuk. Kita bakal lihat kali ini pergerakannya spray down dari seorang break menuju ke arah Martin kali ini. Belum menemukan target tapi sudah cukup mempressure arah tim Valdus ya. Yang mengambil rumah seadanya, nggak nyampe ke compound. Iya, dan Valdus mereka bahaya banget. Mereka kembali harus tertahan di area dari pesisir. Yang gimana Box juga mungkin kaget karena Valdus masih bisa menyeberang. Ternyata mereka cukup inovatif untuk bisa turun melewati bawah jembatan. Dan bahkan masuk kembali lebih jauh, lebih dalam. Dan kali ini Valdus mendapatkan satu buah compound. Mereka masih bisa looting, mereka masih bisa scrapping juga. Jadi cukup menarik. Sedangkan dari Box, kali ini Box yang akan menjadi pos ronda ya. Pos jaga untuk tim-tim lain yang sedang menyeberang. Jadi untuk tim-tim yang sudah berada dari SMB, apalagi yang sudah ada di bagian tengah kayak semacam tim IND, mereka itu udah enak banget. Filternya dari luar sudah ada, sudah banyak banget. Betul banget, mereka tinggal menjaga doang. Dan kayaknya dari tim-tim lain ya, yang lagi menjaga jembatan, dia bakal nyayur banget sih. Tim-tim lain harusnya lebih mengutamakan menggunakan kapal sekarang sih. Kapal, berenang, itu jadi opsi yang lebih safe ketimbang mereka terobos aja lah jembatannya. Ya susah banget buat terobos jembatan kali ini. Sudah ada begitu banyak lapisan yang terjadi. Ada tadi mungkin kalian bisa lihat Box di jembatan kiri, ada BTR juga di jembatan bagian kanan. Dan masih ada Mega lagi mungkin kalau tembus dari BTR, jadi ini bakal susah untuk tim-tim lain ketika mereka mencoba untuk melewati melalui jembatan. Jalan available lainnya adalah dengan berdoa, semoga nanti circle-nya masih ada di jembatan luar. Meskipun dengan kemungkinan kecil juga, dan kita melihat sedikit replay yang terjadi antara BTR tadi. Replay yang cukup jauh, namun ini adalah secure, satu buah kill confirm untuk para pemain BTR. Ya berbang dari BTR cukup banyak yang dapetin 2 kill di awal-awal, ngebantu kondisi peluru dan juga kondisi armor mereka. Dan kalau mereka dapetin bisa nge-secure yang FS tadi ya, itu lumayan juga sih. Karena FS juga lumayan banyak lootingan tadi dibanding dengan T1. Oke, ini zona sudah pental ke arah SMB. Ini kemungkinan besar bakal berakhir kurang lebih di daerah Novo ataupun ke arah tengah-tengah di SMB-nya, military base-nya. ya, dan dari Morph mereka memilih untuk jadi pasukan katak gitu kayaknya ya, berenang ya. Iya. Oke, bakal muncul juga T1 akan menjadi penjegal untuk Morph. Dari BTR mereka gak mau nunggu lebih lama lagi, jembatan yang sudah demikian kecil langsung tabrak juga di tengah dari SMB kita, di mana ada tim IND yang sudah menunggu dari awal. Flow gak gerak sama sekali, sudah ngelut, pastinya mereka sudah fed. Betul, mereka menunggu di perbukitan kali ini dan coba untuk ngelock tim-tim lain. Dari tim Chelsea juga bakal bergerak dan mengambil high ground di area military base ini. Mereka mengambil tempat yang optimal banget kalau circle kepental ke sini. Gak enak circle di SMB, itu banyak open field. Nah, ketika kepental ke area lain, itu bakal terus-terusan ngejar. Kalau gue paling suka ngambil di SMB itu di military base-nya, di hangar-hangarnya. di area hangar ya, di sini. Ya, Yang sini. yang sana lagi. Di ujung lagi tuh. Yang Nah, ada yang gua tempat kecil. gua-guanya. Gua kecil, Oke, nah itu. oke. Itu tempat kesukaan gue, tapi mobil nggak gue masukin dalam. Gue belakang taruhnya. Karena gue masukin dalam, berarti tembakin abis sama musuh-musuhnya. Udah bisa keluar ya nanti ya. Iya. Ya itu memang kayak ada di high levelnya juga yang ada di atas. Jadi masih bisa mungkin kalau circle-nya di kaki-kakinya tuh, hangar-hangar yang kayak si Flo bilang.
Sama sebenarnya ada kayak menara yang cukup tinggi di bagian kanan dari SMB. Tempat yang kalau nanti circle-nya mungkin endingnya di sana itu susah juga untuk tim-tim yang sudah berada di area dari low ground. Dan tim IND masih akan mengamankan di tengah-tengah dari SMB kita. Mereka sudah ada di high ground, mereka bakal secure juga dekat sekali dengan Celts. Dan Iya. OR udah datang. OR sudah mengambil area pom bensin kali ini ya. Ya. Masih di pom bensin loh dia. Ya ini telat banget sih. Ini bakal lewat, bakal mungkin dihabisi oleh main. Atau mungkin OR sengaja nunggu blue zone. Ya. Agar orang lain masuk dia terobos aja nanti ya. Karena jembatan harusnya udah gak ada yang jaga. Ya udah, mereka udah ngeliat kan ini nanti circle-nya nggak mungkin di jembatan juga selesainya. Ngomong-ngomong jaga, Ya. ada yang jaga dari arah rumah ya. Ini oke, dari OR mereka lewat atas ya, mau berenang tuh. Iya sih. Mastiin dulu kosong. Oke, dan OR mereka bertahan di atas bukit. Scout tadi langsung mundur ke belakang dulu, gak mau terobos. Dan Gil, ya ini dari OR mereka bermain dengan cukup safety. Mereka gak mau langsung terobos. Mereka masih menunggu dan ada NC juga, ada Heineken yang sudah terjebak. Gak akan bisa kemana-mana dan sedang dikunci oleh Gil dari atas high ground. Betul, ini OR-nya bakal mati zona sih kayak gini. Iya sih, Ya kan bakal mati zona, tapi NC juga. sama-sama. Tapi Rugi. NC 2 orang udah maju ya ke zona kayaknya. Tinggal mereka jaga bagian belakang dan Coconuts juga dari arah belakang. Ini dia NC yang 2 terakhir. Oh my god, terpick ternyata oleh pemain Orange. Ada Scout di bagian belakang. Sayang sekali dari NC mereka sudah knock 1. Wah, tapi Scout hanya punya 1 loh. 1% doang. Apa Oke. kabar nih mereka? Ini mau berenang juga susah tuh, itu kayaknya mau berenang Telat, deh tadi. berenang juga telat kali ini. Iya. Tuh, gak punya healing, gak punya boosting. Oke, waktu semakin tipis untuk Orange. Meskipun mereka bisa masuk, ini akan menjadi do or die untuk OR. Lihat nih, di bawah ada jagain, kalau dia berenang dimatiin sama dia. Ini kayak, oke, aku akan secure 4 poin aja ya, cukup ya. Dan kita masih menantikan untuk next circle, bakal mengarah kemana. Morph sudah naik. Masuk ya. Sudah naik, ya sudah masuk juga. Dan Mobil mulai disiapin juga. Terobos sih kayak ini. Oke, dalam 3, 2, 1, let's go. OR, Orange. Langsung tanpa babi bu melewati jembatan bagian kiri. Oh, dan Jaxi mulai kenal juga kali ini. Tim Morph tampaknya perang dengan tim Ulu dan ketangkap Jaxi-nya ya. Pulangkan ke arah lobby. Ya. Selamat loh. Nah, ini kan nunggu di ujung. Ditabrak. HBD kah? Enggak sih Flo, aman sih. Oh ini. Oh, oke. Positioning dari Heineken. Sabar dulu, 3 orang Tahu sudah mereka. turun. Oh iya, di setup granat ya? Di granat. Tapi posisi yang berbeda, belum. Tapi mereka pasti waspada. Mereka tahu di batu ya, bukan di posisi orangnya ya. Tuh. Iya. Dia lihat mobil soalnya tadi, dia lihat mobil. Oh, Scout ketembak di belakang ke arah lobby di Scoutnya. Oh, yes. Mulai panik nih OR kayaknya. Oh, dijepit juga OR. Heineken langsung keluar juga, spray dari Heineken. Wah, hampir gagal. tumbangin Gil. Hampir Gilnya tumbang. Tapi OR udah harus pindah lagi. Rotasinya udah harus gerak lagi sekarang. Dan kalau Coconut dapetin tembak jarak jauh nih, menuju OR, bisa mati nih tambahan orang lagi. Dan Yudu, Fredo dimakan oleh zona biru play zone dan OR langsung berangkat. Gak pakai lama, mereka gak mau nunggu lagi. Semakin sakit dan tabrak langsung di bagian tengah dari SMB kita. Iya, mereka bakal menuju ke arah safe zone juga. Tapi akankah mereka aman mencapai ujung zonanya? Jumper pun mulai tumbang, Yudu mati semua deh kayaknya. Ya, Luxi. Dan BTR, Luxi mulai tampaknya Ryzen. mulai perang juga. Dan Ryzen langsung mensecure 1 kill juga. BTR ambil mana ya? Bangkai pesawat kah? Belum kelihatan lagi dari BTR-nya. Dan menunggu di hangar ada Nova. 4 orang di dalam dengan medical yang seadanya sih. Kita Iya. ngelihat ini banyak tim yang lootnya seadanya aja. Betul. Waduh. Memang berat sih ketika udah harus main di ujung-ujung sini ya. Masuk ke area SMB itu emang lootingnya seadanya doang. Dan Morph, Zabro pun tumbang. Tinggal 2 lagi pemain Morph. Oke, raport yang kurang begitu bagus dari Morph tadi. Cuman rotasi mereka juga bisa dimaklumin karena mereka lewat air, mereka berenang. Dan ada Sinergi dan juga Mega, di mana Mega punya high ground advantage. Tapi perang utility sedang terjadi juga. Granat dan Nova knockout dari Valdus. Ya, kita bakal lihat pergerakan dari tim SGE pelan-pelan nyari celah di ujung zona. Tabrak-tabrakan nih dengan tim-tim lain juga. Memang ujung zona SMP bakal jadi pertarungan sengit sih. Mengingat banyak tim yang datang dari luar, maka bakal deket-deketan doang di pojokan. Yes, dan untuk Ulu dekat sekali dengan outer circle, mereka akan bisa masuk. Tapi mereka juga punya kans untuk bisa meratakan tim-tim lain yang berada di bagian belakang. Sudah terpantau sedikit tadi ada Sinergi, berarti ada 3-way showdown yang bisa terjadi kapanpun sekarang. Sinergi dengan 1 point kill dan ada Mega, ada T1 juga.
dengan semua tim yang sedang berlomba untuk masuk ke bagian tengah, siapakah yang akan lebih dalam lagi? Valdus sudah di tengah Iya, sebenarnya. wah Aku pengen Morph, BTR Morph aman. tertekan banget di luar zona sih mereka. Waduh, Morph terlalu jauh dan akan menjadi langkah yang cukup jauh lagi Iya. karena circle-nya kepental di sana. BTR mereka cukup dekat tapi mereka akan harus membersihkan KOG bersama dengan Celts. Betul banget, dari BTR tinggal main pinter sih. Dari Morph ya, agak berat nih mereka rotasi. Perlu rotasi jaraknya jauh banget. Dan ini bakal tabrak-tabrakan sih mereka dan tim-tim lain juga. Ketika mereka pengen masuk ke arah safe zone-nya kali ini. Ya, dan ini dia untuk T1 dan juga Mega. NC, Coconut udah mulai tumbang juga kali ini dan termakan oleh zona. Terlalu jauh dan lama. Mereka mau fight tapi OR-nya ternyata bisa mainin. Dan OR masih sempat untuk selamat dan bahkan sekarang OR masih sempat dengan 3 dapat pemain. lagi T1 ditumbangkan oleh Onkoru kali ini. Celts Nova, tim IND Nova, 3 tim juga di pos yang sama dan 2 langsung kembali ke lobby. 2 tim. Godlike dan juga FS. FS kali ini. 3 ya. Ini malah dia FS. Iya, kena bom langsung mereka ya. Ya, Sinergi markir. Dan di belakang dari Sinergi ada Luxi. Sudah melihat ketiga pemain tersebut di spray oleh Luxi. Belum ada yang kena tampaknya. 3 pemain masih sempat untuk turun. Betul, bakal dikelilingin nih kayaknya. Ya, ini dijemput sih sama BTR. Fix dijemput. Udah mendarat dari BTR. Setup sebentar. Ryzen dekat dengan granat yang sudah dilepaskan oleh dia juga Austin. Zuxi ternyata terpick, dia jatuh dari mobil. Dan Austin berusaha untuk maju ke depan juga. Dan dari belakang Luxi berusaha untuk mengcover rekan-rekan yang sedang melakukan duel. Akankah Zuxi bisa masuk ke dalam smoke? Masih bisa, tapi cukup berbahaya. Granat dilepaskan dari arah belakang oleh Strider ke dalam smoke. Dan Mega lagi rotasi di atas mereka, tapi kita bakal dari BTR juga lagi berusaha untuk nge-revive seorang Luxi yang lagi jatuh ke lantai. SGE, 3 orang doang tapi bertahan melawan gempuran tim BTR ya. Dan BTR agak sulit mentangkap anggota SGE karena smoke-smoke yang mereka set up terlebih dahulu. Morph tampaknya juga mulai dimakan zona biru ya, dimakan blue zone. Zona biru sudah semakin jahat juga. Zuxi sedang berusaha untuk di-revive dan akhirnya berhasil. Morph tereliminasi tadi. 1 tembakan dari Kar. Betul, memulangkan mereka ke posisi ke-13 pada kali ini. Kita bakal dari BTR juga majuin kali ini. SGE malah tumbang depan mukanya dan lemparan bom juga mulai dilontarkan. Kena bom lagi kali ini. Tinggal Strider tersisa, Zigsaw pun sudah tumbang kali ini. Last man standing dari tim SGE. Yes, dan BTR mereka harus kehilangan beberapa peluang juga. Pemain mereka sudah ter-knockout 1 kali, nanti akan lebih deras. Tapi ini kesempatan untuk membersihkan SGE. Sinergi, pemain terakhir yang masih zigzag juga dengan proningnya. Dia di atas sana. Mega yang sudah melihat duel antara BTR bersama dengan Sinergi yang bersiap-siap mengambil kesempatan. Dan BTR, mereka butuh lootingan tampaknya, makanya mereka nabrakin Paksa dari fight tadi. ya, Iya, paksa mereka fight. paksa. Karena kalau mereka nggak fight, mereka bakal mati karena nggak punya lootingan. Tapi BTR perlu berhati-hati, jangan sampai ketangkap ini. Terlihat orang di rumput ini tak. Oke, dimatikan. Lanjut. Kabur. Ya, oke, Sinergi out. 3 pemain tadi dibersihkan oleh para pemain BTR dan ada box lawan BTR Mega. bakal fight lagi tapi bertemu dengan Chels kayaknya di ujung-ujung dari Goa tadi ya. Goa hangar ya. Gua aja flow. Goa. Nih. Wah, atas bawah mereka ternyata. Ini dia di atas bawah nih. Oke, skenario-nya terjadi ternyata ya Flo. Lo jangan bilang skenario gini terjadi terus dari tadi. Bagus dong, ini berkill nih. Oke, dan Ryzen nice spray tadi sudah berhasil untuk menokot 1 pemain. Jarak yang sangat jauh dan mereka parkir di atas. Harus berhati-hati karena ada Celts di bawah dan mereka butuh mobil dijemput. Puter, mereka mau ini secure high ground mereka kan. Oke, mereka mau yang di sini. Mereka mau. Karena kalau mereka semua bertahan di Goa, mati mereka kan tadi. Wah, dapat kan bener Zuxi-nya. Langsung dimajuin juga kali ini, langsung diperangin juga di daerah atas. Tapi Ryzen tertangkap juga oleh tim IND Snacks dari tembakan belakang dia. Paradox pun langsung melakukan healing. Encore pulang ke arah lobby, tinggal menyisakan 2 pemain dari tim Mega. Ryzen pun pulang ke arah lobby secara utuh dan IND pun pulang. Ketembak juga di sisi lain. Oke, ada Microboy di bagian bawah dan 2 dari BTR Luxi Zuxi yang masih stay di atas hangar. Ini kayak 2 tim jadi 1 ya di situ. Iya. Kepala dengan Atas badan bawah. gitu loh. Tapi bahaya sih karena dari Zuxi juga sudah kena blue zone, harus maju dikit. Mobilnya mau dipaksa maju Bisa ya? enggak tuh? Nggak bisa sih. Oke, cukup sampai di sana. Jadi dari Zuxi dan juga Luxi bertahan. Di tim Mega nih tinggal 1. Oke. Ini ngadu sih sama di bawahnya mereka ya. Ini seru banget sih yang di sini. Parah. Celts sementara juga kali ini harus keluar. Vexe knock outside the zone. Udah bakal jadi GX bakal coba terobos aja lah kali ini dengan kendaraannya putar-putar terus, tunggu tuker tempat duduk dan bakal langsung turun. Tapi Ultron bakal
jaga sisi belakang kali ini dan bakal ditangkap oleh seorang Luxi kayaknya sih. Ya, sudah terpantau juga zone sakit sekali Ultron. Pemain terakhir yang ditinggalkan oleh Celts tadi untuk menjaga bagian belakang. Megastars tereliminasi, Bigetron mereka akan bagian depan dari kiri mereka sudah terbesikan sekarang. Betul, tinggal Chelsea juga depannya lagi, 2 anggota Chelsea yang maju ke depan untuk ngejagain zona dan Yudo pun pulang ke arah lobby. 8 tim tersisa kali ini dan hanya menyisakan total 7 tim lain selain BTR ya. Gila ini open field banget NC dan juga Box, double granat 3 bahkan perang utility sedang terjadi antara Pimai dari tim Box dan mendarat ternyata Choco Nuts knockout. Ultron juga di knock kali ini BTR bakal dapetin spot enak dalam zona harusnya di ujung zona. Dan bakal dari NC sepertinya akan tumbang juga. Ini kemungkinan besar untuk tim-tim lain mengejar pergerakan dari tim NC. Iya, NC sedang berusaha untuk merevive, smoke demi smoke dan granat dari Luis tadi connect ke arah Coconuts. Tinggal Gutless seorang diri, 1 melawan 4 dan coba untuk dicari seharusnya Gutless yang tidak akan bisa kemana-mana juga. Jangan sampai ada granat-granat susulan dari Box. Begitu tebal smoke yang sudah dilepaskan kali kena ini. dikit. Yes, dan Gutless tinggal bertahan, dia cuman crouch. Dia hanya akan menunggu ajal menjemput. Dapat kali bertahan kali melawan 4 orang dari tim Box. Harusnya nggak lama ya, tapi kita bakal dari kill feed. KOG pun perang dengan tim OR, tuker-tukeran anggota juga. Ini banyak mulai fight juga dan KOG pun mulai tumbang 2 anggota mereka. Dan Armjon mulai tumbang juga oleh tim Box ya. Box fight dari semua sisi kali ini. Ya, dan Gutless masih bertahan, dia lama banget, dia buying time yang begitu bagus banget sih sebenarnya buat dia sendiri. Tapi untuk tim dari Box ini kerugian besar kalau mereka gagal untuk membersihkan Gutless, pemain terakhir dari NC. Oke, dan ini ada satu buah setup granat kembali dilepaskan Gutless. Hampir setengah nyawa. Ya, dan dari samping langsung Wah, dapat ditabrak. satu dia. Wah, secure kill. kill. Last kill-nya secure. Wah, nice point dan BTR masih lanjut main ngelawan Celts. Langsung sending juga kali ini dan wah temannya hampir ledakin loh. Atangki bakal maju juga oleh seorang Microboy dan juga Luxi. Kali ini langsung mengitari pergerakan Atangki. 2-on-1 situation, di belakang juga ada yang ke-cover. Atangki seperti akan lempar bom, ngebait BTR maju dan bomnya akan meledak kali ini. Microboy bakal dapetin kill tambahan kali ini dan bomnya mendapatkan seorang Luxi. Untung nggak 2 yang kenok. Yes, dan masih akan bisa di-revive juga dengan adanya smoke sedikit. Timing sangat penting sekali. Orange Rock masih duel Box di open field dan Gil dengan spraynya berhasil untuk mendapatkan satu orang dari T1 dari Mavi berada di atas bangkai pesawat, masih menantikan juga Box. Muncul Box knockout, satu orang knockout. Orange dengan positioning yang jauh lebih Box bagus pulang dan langsung. tereliminasi. Langsung loh pulang mereka ke arah lobby secara utuh. Kita bakal tinggal 3 tim tersisa lagi dan BTR masih masuk dengan 3 anggota mereka. BTR, Valdus, OR. Oke, BTR ini adalah kans untuk BTR WWCD kah mereka untuk malam ini. Granat dari BTR, harusnya mereka cuma nunggu nih lagi duel sekarang. Betul, mereka tinggal nunggu aja pergerakan dari tim Valdus dan juga tim OR sih. Tapi Luxi pun di belakang ke arah lobby. Wow. Tinggal 2 lagi ya. Tinggal 2, benar. Tinggal Luxi ya. Sama Micro ya. Micro udah tumbang nih. 2 lagi, tinggal 2 lagi BTR. Kan 4-3-2. Oh, Microboy tumbang kali ini ya. Yes. Masih menantikan duel dari ketiga tim kita. Lebih tepatnya mungkin dari 2 tim ini. Oh, dari Orange sudah knock 1. Tipis-tipis sekali, masih menjaga juga OR-nya, belum mau bergerak Valdus. Agak susah nih kali ini untuk tim OR ya, atau perang. BTR enak sih. Ya, BTR enak sih, tapi susah untuk nge-revive kali ini. Nggak bisa ngangkat kepala, sabar dulu. Smoke sudah pecah. Dan Valdus akan muter ke bagian belakang. Itu yang harus diwaspadai pemain ini yang mendapatkan Helm Fast level 3. Upgrade dia. Langsung full upgrade. Wah, Martin full upgrade. Revive juga berhasil seharusnya dari arah belakang Orange. 9-10 poin kill. 10. Nambah 1 tadi. Oke, dan Zuxi tampaknya akan coba perang juga dengan tim Valdus. OR bakal majuin Valdus sih. Ya, Mumpung. Dia tahu ada informasi bahwa anggota ada yang kenok, langsung majuin juga. M249 dipegang oleh Martin, naik ke atas sayap pesawat. Nah, Wah, dimajuin langsung oleh Mavi dan Mavinya pun meledak oleh bom. Wow, buy one get two tadi yang sedang terjadi juga. Nice play dan apakah Gil akan bisa merevive atau bahkan Wah, mendapatkan cakep nih kalau kena nih. Dor, kena Hampir. tipis. Martin, jarak yang sangat-sangat jauh juga di Kata belakang. BTR, fight dong berdua. Ratain dong. Berantem. BTR-nya cuma nunggu aja nih. Tunggu boy. Mereka mati semua, kita majuin. Ya, dan Gil, ini usaha penyelamatan yang sangat-sangat beresiko sekali. Naik poin atas juga, spray dari Val di Tinggal bawah. 2 tim lagi dan BTR bertahan hingga masuk ke top 2. Tadi Microboy udah kenok untuk kesekian kalinya. Ini BTR bakal nomor 2 sih, kemungkinan besar. Kecuali seorang Zuxi dapat membalikkan keadaan. 1 kenok, 2 kenok.
Oh my god. Clutch kah? Last nih. 1 melawan 1 dan Zuxi sudah mengangkat kepala juga. Oke, apakah Valdus Goddard yang berhasil untuk meratakan Zuxi atau belum? Juga masih ada pengalihan isu. Vision terhalang dengan adanya ledakan dan spray dari Zuxi. Zuxi. Nyaris sekali dan Masih 1v1 dan Zuxi kembali keluar. Spray dari Zuxi. No! Satu untuk satu. Ada bom. Spray lagi oleh Zuxi. Dia berusaha untuk mendapatkan poin kill. Secure dulu sekarang. Wah, ini sengit banget nih antara Zuxi dan juga Goddard. Zuxi yang gue kira akan mati oleh 3 orang, ternyata malah bikin keadaannya one-on-one situation. Lemparan bom, Zuxi kokang, Zuxi lempar, akan gak masuk kali ini ke arah seorang Goddard. Dilempar, dan meledak! Zuxi bukan? Siapa? Iya deh, Zuxi ya? tadi bomnya masuk kan? Oke, nanti biar analis kita yang melihat nanti. Oke,